ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara Isra Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu belum? Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Dalam malam Lailatul Qadar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya malam ketetapan, di mana malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi di bulan Ramadan saja, yang artinya terjadinya 1 tahun sekali saja. Bahkan digambarkan di dalam surat digambarkan di Al-Quran di surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Ada yang tahu nggak 1000 bulan itu berapa tahun? Di dalam kitab Naso Ibodiniyah, 1000 bulan itu sama saja dengan 83 tahun. Nah, pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, lalu diturunkan ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ini Allah menurunkan lagi melalui Nabi Jibril, melalui malaikat Jibril, kemudian untuk disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Nah, di malam Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya, tetapi Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar ini di malam ganjil atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama 10 hari pertama itu disebut fase rahmat, yaitu Allah memberikan kenikmatan kepada umat manusia. Bahkan orang berpuasa diberikan khusus surga, yaitu surga Ar-Rayyan. Yang kedua fase maghfirah. Fase maghfirah ini adalah fase pengampunan, di mana Allah memberikan pengampunan yang sangat luas bagi umat muslim. Yang ketiga fase iku minan nar, yaitu dijauhkan dari api neraka sekaligus turunnya Al-Quran di malam ini. Nah, gak ada yang tahu kapan terjadinya karena itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa tanda dari datangnya malam Lailatul Qadar ini, yaitu yang pertama, udara pada malam hari terasa tenang. Yang kedua, langit terlihat bersih. Maksudnya terlihat bersih di sini tuh gak ada awan sama sekali. Yang ketiga, matahari tidak menyengat. Matahari ada tapi dia tuh gak panas kayak seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga, malam harinya terlihat cerah. Yang keempat, yang kelimanya, bulannya terlihat terang. Nah, ulama menganjurkan pada malam itu kita harus memperbanyak amal ibadah, kayak misalnya sholat, zikir, sama sholawat. Nah, malam Lailatul Qadar ini juga ada sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya itu dibagi menjadi tiga waktu. Yang pertama di sepertiga malam yang pertama itu dari setelah taraweh dari jam 10. Nah, sepertiga malam yang kedua ini dari jam 10 sampai jam 1 malam. Sepertiga yang ketiga ini yang waktu yang lebih utama dari jam 1 malam sampai waktu subuh. Udah ada yang tahu belum niat dari sholat Lailatul Qadar? Itu niatnya usolli sunatan Lailatul Qadar arba'at rokaatin lillahi ta'ala. Nah, itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Setelah itu membaca sholawat, Allahumma inna afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Terus yang kedua membaca sholawat juga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa da'imun hayyu minal mayyiti wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebanyak 400 kali. Nah, yang terakhir itu sholawat, tasbih sebanyak 200 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim. Nah, berat kan? Tapi itu ganjarannya banyak karena terjadinya cuma setahun sekali. Itu makanya kita harus, walaupun berat harus menjalani itu, bisa mendapatkan yang pertama
ketika kita melakukan sholat itu dipermudah ketika kita meninggalnya. Tuh, makanya dari Lailatul Qadar ini banyak sekali keutamaannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada Mifati Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.